Akuntansi Pemerintahan. Nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 63230927. Nama saya Silvan Joseph dengan NIM 63230227. Nama saya Jessica Mei Kurniati Mendelva dengan NIM 63230769. Nama saya Yeni Aprianti dengan NIM 63230919. Nama saya Hairun Nisa dengan NIM 3230921. Yang pertama, fenomena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan mengalami tren yang meningkat selama periode 2021 sampai 2025. Namun berdasarkan perbandingan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan masih belum termasuk yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah masih perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, hal tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi daerah, rendahnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta belum maksimalnya kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap penerimaan daerah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Kuningan secara empiris jika diukur melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian pendapatan asli daerah selama periode tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana tingkat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembentukan produk kosmetik regional bruto dalam struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan pada periode yang sama. Yang ketiga, bagaimana keselarasan tren antara tingkat kinerja keuangan daerah dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan dan bagaimana implikasinya terhadap daya tahan fiskal daerah di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran pusat. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut Mardiasmo 2002, tujuan utama bukan mencari keuntungan, tetapi mengoptimalkan pelayanan publik. Kedua, akuntansi pemerintah. Menurut Alim 2007, akuntansi pemerintah adalah proses penyajian informasi keuangan yang rasional, relevan, dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan bagi DPR, pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang ketiga, di sini ada keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaannya seharus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Yang keempat yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup PAD dan dana transfer, sedangkan belanja daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Yang kelima, laporan keuangan pemerintah daerah yang disebut dengan LKPD. LKPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. Komponennya meliputi LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK yang saling melengkapi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan daerah. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Indikator yang digunakan di tingkat daerah adalah produk domestik regional bruto
atau PDRB. Yang ketujuh, kemandirian keuangan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan melalui pendapatan hasil daerah. Semakin besar kontribusi PAD dibandingkan dana transfer, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan yang menyajikan kondisi yang kinerja laporan keuangan pemerintah daerah selama satu periode. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan realisasi anggaran atau disingkat RRA, yaitu laporan yang membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini juga menggunakan produk domestik regional bruto atau disingkat PGRB, yaitu nilai seluruh barang dan jasa dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Data PGRB digunakan untuk melihat kondisi perekonomian Kabupaten Kuningan. Seluruh data yang digunakan merupakan data Kabupaten Kuningan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, yaitu rasio efektivitas pendapatan asli daerah atau disingkat PAD, di mana pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sumber-sumber yang dimiliki daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, digunakan juga rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisis data. Baik, di sini setelah data diperoleh dari setelah laporan keuangan pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran, dan produk domestik regional bruto Kabupaten Kuningan. Data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel. Analisis yang digunakan terdiri dari 4 rasio, yaitu rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Masing-masing rasio memiliki kunci yang berbeda dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio yang pertama, yaitu rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Baik, di sini pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah realisasi pendapatan asli daerah dibagi anggaran pendapatan asli daerah, kemudian dikalikan 100%. Apabila nilai rasio semakin tinggi,
maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam mencapai target pendapatan asli daerah telah ditekan. Saya akan menjelaskan rasio efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Rumus yang digunakan adalah realisasi belanja daerah dibanding realisasi pendapatan daerah kemudian dikalikan 100%. Realisasi belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan realisasi pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah selama satu periode. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus rasio pertumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki daerah sendiri dari tahun ke tahun. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PAD selama periode penelitian. Rumus yang digunakan adalah realisasi pendapatan asli daerah tahun berjalan dikurangi realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Kemudian dibagi realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya lalu dikalikan 100%. Pada rumus ini, SN merupakan tahun yang dihitung, sedangkan SN1 merupakan tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai rasio pertumbuhan, maka semakin baik perkembangan pendapatan asli daerah. Sebaliknya apabila nilai rasio rendah atau negatif, berarti terjadi penurunan penerimaan PAD dibandingkan tahun sebelumnya.